saya ingatkan kepada saudara, bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi. Kita memberikan dukungannya secara totalitas karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Tapi sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Jangan sampai ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau. Jadi reshuffle kabinet seperti juga pembentukan kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Jadi bagi kami apa yang terjadi hari ini, penggantian Menko Info sesuatu yang biasa. Kursi Menteri Komunikasi dan Informatika akhirnya terisi. Adalah Budi Aris Setiadi yang dipilih Presiden Jokowi untuk menggantikan Joni Plate yang sedang terjerat kasus dugaan korupsi. Menunjukkan salah satu pentolan relawan Jokowi ini tak hanya mengejutkan, namun juga menuai kritik dan memicu polemik serta menyisakan banyak pertanyaan. Perombakan kabinet dilakukan sehari setelah Partai Nasdem menggelar apel siaga perubahan. Dan Jokowi memberikan posisi menteri yang sebelumnya diisi oleh kader Nasdem ini kepada relawan. Jokowi juga memilih sosok relawan yang belakangan dekat dengan Prabowo Subianto terkait arah dukungan di Pilpres 2024 mendatang. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Jokowi melalui reshuffle kabinet ini? Benarkah penunjukan Budi Ari terkait dengan arah dukungan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 nanti? Inilah satu meja The Forum di balik reshuffle Menteri Jokowi. Dan kita terima itu secara keseluruhan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengganti jajaran menteri dan wakil menteri. Ini dilakukan selang sehari usai Partai Nasdem melakukan apel siaga di Senayan. Jokowi kabarnya tak diundang di acara ini. Presiden Jokowi melantik Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Joni G. Plate yang tengah meringkuk di balik jeruji besi. Jokowi menggunakan hak prerogatifnya memilih dan menjadikan Ketua Umum Relawan Projo ini masuk dalam jajaran menteri. Sekali ya tantangannya, tapi kita harus tetap optimis dan gerak cepat. Biarlah yang bermasalah berurusan dengan masalahnya, kita semua yang tidak bermasalah menyelesaikan masalah. Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Partai Nasdem memastikan tetap memberikan dukungan kepada Jokowi hingga akhir masa jabatan, meski jatah kursi di kabinet telah berkurang. Kalau ada pertanyaan apakah penggantian pos menteri yang semula diisi oleh Nasdem menjadi diganti oleh orang lain yang bukan Nasdem, itu juga biasa saja. Kita dengan Istana Presiden kita terus berkomunikasi. Tidak hanya soal ini, soal yang lain juga. Beberapa jam usai pelantikan Menkominfo dan 5 wakil menteri, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Jakarta. Tapi mungkin hari kemarin itu dianggap adalah hari baik oleh Pak Jokowi untuk selesai reshuffle kabinet, mengundang saya bertemu, berbicara. Kalian tahu hubungan saya dengan Pak Jokowi kan bukan terbatas hanya hubungan ketua umum partai politik dengan seorang presiden, ya. Tidak bisa dipungkirin ada hubungan personal yang cukup dekat. Pergantian Menkominfo dikritik karena terafiliasi mendukung salah satu bakal capres. Demikian juga, 3 dari 5 wakil menteri yang dilantik disinyalir memiliki kedekatan dengan salah satu menteri yang disodorkan sebagai cawapres. Maka tak heran, jelang tahun terakhir jabatannya sebagai presiden, Jokowi ditengarai sedang merapatkan barisan, meski arah dukungan dan koalisi masih belum dipastikan. Di balik reshuffle Menteri Jokowi adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir sejumlah narasumber di studio. Di ujung sebelah kanan ada Aminuddin Ma'ruf, staf khusus Presiden. Malam, Mas Amin. Di sebelah kanan saya ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Mas Nusirwan Sujono. Malam, Mas Nusirwan.
Di sebelah kiri saya ada Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem. Malam, Willy. Dan ada pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Malam, Bang Burhan. Willy, saya ingin tanya dulu ya. Betul nggak sih jauh-jauh hari sebenarnya Presiden sudah ngontak Partai Nasdem menanyakan siapa pengganti Johnny Plate sebagai yang tersangkut kasus korupsi dan tidak direspon oleh Nasdem? Ya kalau itu mungkin bisa kita tanya sama Bang Surya ya. Oke. Maybe yes, maybe no. Kalau menurut Anda? Ya kemungkinan bisa jadi, tapi ya Bang Surya lah yang persis tahu proses itu. Apakah ada utusan presiden atau apa yang menanyakan pada Bang Surya terhadap apa yang Bung Budiman tanyakan tadi. Tapi sejauh ini tidak ada proses pembahasan itu di internal partai. Oke, kalau kemarin setelah pergantian kabinet, kemudian ada pertemuan Bang Surya dengan Presiden Jokowi, apa yang dibicarakan setahu Willy tahu? Relasi seorang Surya Paloh dengan Jokowi itu beyond the formal relation gitu. Hubungannya sangat dalam, abang dan adik. Kebetulan Bang Surya ulang tahun tanggal 16 Juli. Oh. Biasanya mereka punya acara berdua biasanya tuh untuk merayakan itu. Pernah suatu saat ketika Pak Jokowi ulang tahun datang ke rumah Bang Surya. Oke. Mereka merayakan itu berdua, Bang Surya bawa kue, terus didoain, nyanyi, terus ditiupin sama Bang Surya. Berdua aja mereka. Jadi ini sebuah relasi antara abang dan adik yang ya memang kita harus akui siapa sih manusia yang tidak up and down ya. Kita ini lagi up atau ada lagi down? Kemarin lagi up itu. Lagi up? Lagi happy-happy. Kenapa happy-happy? Ya cair lagi lah. Kan namanya orang berjauhan antara ruang dan waktu yang sekian lama melahirkan kerinduan-kerinduan yang kemudian bisa dicairkan dengan pertemuan kemarin gitu. Oke. Jadi setelah kembali lagi kepada pertanyaan awal, ketika Plate sudah dinonaktifkan, ada nggak sih conversation antara pihak istana dengan Nasdem untuk siapa nih yang mau ganti Plate dari Nasdem? Kan itu jatahnya Nasdem sebetulnya. Persisnya tidak tahu saya apa yang kemudian. Kalau di dalam partai politik Nasdem sendiri ada pembicaraan soal itu? Apa yang ditandaskan oleh Bang Surya kepada kami di jajaran partai adalah fokus Nasdem tidak lagi pada portofolio. Tidak lagi pada portofolio. Tidak lagi pada portofolio, tapi bagaimana komitmen menyelesaikan koalisi ini sampai selesai. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari proses ini juga probability abuse of power dari Nasdem itu juga jadi semakin kecil. Betul nggak sih Bang Willy ketika kemudian di internal DPP Partai Nasdem kemudian mengutus Mbak Siti Nurbaya gitu sebagai kader Nasdem dan juga menteri untuk bertemu presiden menanyakan sebenarnya mau gimana sih antara presiden dengan Nasdem ini? Enggak, itu suatu hal yang berbeda ya. Komunikasi Bu Siti dengan presiden itu lebih kepada komunikasi antara pembantu presiden dengan presiden sendiri, bukan dalam konteks kepartaian. Jadi dua hal yang berbeda. Berbeda ya? Kalau bicara kepartaian langsung Bang Surya yang berbicara dengan Presiden Jokowi, itu tidak ada hal yang kemudian didelegasikan. Sejauh ini kultur itu yang selalu dibangun bahwasanya trust building yang selama ini terjadi, komunikasi itu terjadi ya antara seorang Surya Paloh dengan Presiden Jokowi, bagaimana mereka punya kedekatan yang benar-benar unik gitu ya. Nggak bisa dicerna secara normatif 2+2=4, 2x2=4 tidak bisa ya. Ini kadang-kadang melambung, kadang-kadang begini gitu ya. Ini yang kemudian romantika dan dialektika yang kemudian terjadi ya. Tapi apapun itu, bagaimana pertemuan itu harus kita lihat ini adalah sebuah sikap yang sangat dewasa dari mereka berdua mempertontonkan perbedaan sebuah keniscayaan dan kemudian ini membuat realitas politik kita panas-panas ngadem. Itulah Nasdem. Baik, baik. Mas Amin, ini ada sesuatu yang di luar pakem Presiden Jokowi ya. Biasanya kan rombak kabinet atau pengumuman kabinet itu pada hari Rabu ya, biasanya. Nah sekarang Senin sehari setelah apel perubahan Partai Nasdem. Ada sesuatu yang khusus di sini sebagai staf khusus Presiden? Biasa saja menurut saya. Biasa saja? Ya, karena apapun itu penunjukan atau pemberhentian seorang menteri sebagai pembantu presiden itu merupakan wewenang penuh dari presiden sebagai pengguna tools dari kementerian ya.
mengenai momentum, hari dan sebagainya, saya kira itu sesuatu yang berbeda. Nasdem sebagai partai politik punya agenda-agenda politik internal, dan Presiden sebagai kepala pemerintahan, kepala negara juga punya agenda-agenda internal di dalam pemerintahan dan pelaksanaan program-program pemerintahan. Itu kan 2 bulan kosong ya, sejak Johnny Plate dinonaktifkan Mei, baru kemudian terjawab sehari setelah apel siaga perubahan. Ada pesan khusus yang mau disampaikan Presiden dengan momentum pengumuman penggantian Johnny Plate? Saya kira itu seperti biasa, karena bukan kali ini saja. Saya pikir seorang menteri kemudian kebetulan terkena kasus hukum, dan kemudian Presiden dengan normatif menunjuk Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud sebagai PLT pelaksana. Untuk apa? Untuk memastikan kerja-kerja pemerintahan di Kementerian Komunikasi dan Informatika itu berjalan, pelayanan-pelayanan publik, pelayanan-pelayanan masyarakat itu tetap berjalan. Sudah jelas disampaikan bahwa kasus hukum, biarkan proses hukum berjalan, tapi kerja-kerja kementerian, kerja-kerja program pemerintahan harus tetap berjalan. Nah, Pak Mahfud di situ memastikan, memapping apa saja masalahnya dan apa saja yang menjadi kendala dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selama 2 bulan Pak Mahfud melaporkan perkembangan masalahnya seperti apa, dan program-program prioritas di Kementerian Informasi Kominfo itu seperti apa, selalu melapor ke Presiden. Dan Senin kemarin baru ditunjuk pengganti Pak Johnny Plate, yaitu Mas. Dari Rebo ke Senin juga nggak ada sesuatu yang istimewa ya kalau menurut Amin ya? Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin yang punya dasar dan berkarakter, mempunyai kepemimpinan yang punya kultur kuat, terutama kultur Jawa, saya pikir punya cara tersendiri. Punya cara tersendiri bagaimana menentukan dan memilih waktu yang tepat untuk menunjuk baik menteri, kepala badan dan lain-lain yang seperti biasa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya oleh Pak Jokowi. Baik, Mas Nusirwan Sujono, politisi PDI Perjuangan. Mas Nus, kemudian jatah menteri yang kosong dari Kominfo, dari Partai Nasdem kemudian dialihkan kepada Ketua Umum Projo yang afiliasi politiknya kemudian menuju kepada Pak Prabowo Subianto. Apa yang dibaca oleh Mas Nus? Biasa saja, tidak apa-apa. Jadi dan itu sekaligus juga menjawab selama ini ada istilah yang dimaknai tidak tepat, dan itu menjadi alat cara untuk memperburuk citra PDI Perjuangan. Apa itu? Adalah istilah petugas partai. Karena selama ini dimaknainya, dipahaminya dengan salah. Maka berkaitan dengan pertanyaan tadi, tampak bahwa itu sebetulnya juga tidak ada itu apakah terbaca? Itu adalah sebuah arahan, sebuah bentuk proses yang sudah dikomunikasikan lama juga tidak demikian. Ini adalah penuh merupakan sebuah evaluasi, merupakan sebuah perhitungan-perhitungan sebelum hak prerogatif Presiden itu dilakukan, itu penuh dilakukan sendiri oleh Presiden. Tidak ada komunikasi dengan PDI Perjuangan juga? Komunikasi tentu ada, komunikasi, mohon maaf kalau level-level seperti itu Ibu dengan Pak Jokowi ada mekanisme yang biasa dilakukan, yang kami tentu tidak bisa menyampaikan hal ini di publik ya. Nah, tapi ada ya komunikasinya? Tentu ada, tapi pada tingkatan sampai kepada diambil dari mana,
kemudian siapa, itu kan tentu itu sudah pada ranah yang demikian teknis dan detail. Oke. Jadi inilah tadi saya katakan di mana itu istilah tersebut selalu menjadi digunakan untuk menyudutkan, untuk memberikan kesan tidak baik bahwa ada amanah yang disebut dengan petugas partai, dan itu menjadi tidak nyaman bagi baik yang diberi penugasan maupun yang dari sisi partainya juga. Dan ini adalah sebuah proses di mana itu terbukti tidak ada. Dan itu dilakukan sudah kesekian kalinya. 8 kali pergantian kira-kira demikian. Jadi banyak publik juga bertanya-tanya ya, 1 hari setelah apel siaga ada pidato dari Surya Paloh, kemudian Presiden melaksanakan reshuffle. Maknanya seperti apa? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Ya pengennya sih mengkomunikasikan rakyat biar bisa maju ke depannya. Mau diganti atau enggak pun itu kayaknya sama aja. Yang penting untuk ke depannya kita itu lebih maju lagi. Kalau keinginan rakyat sih saya nggak begitu ini ya, soalnya kan mungkin harus survei lagi apa. Kayak survei itu lah. Saya rasa Pak Jokowi sudah memikirkan ya apa-apa yang akan dipikirkan, apa yang dilakukan oleh beliau gitu kan, karena saya lihat beliau itu sangat sekali concern terhadap pembangunan di Indonesia. Saya rasa pertimbangan Pak Presiden mereshuffle kabinet-kabinetnya mungkin sudah melewati pertimbangan yang matang ya, dan itu mungkin ada kekurangan di kabinet sebelumnya sehingga mereshuffle kembali. Seharusnya sih sudah sesuai ekspektasi masyarakat ya, karena kan Pak Jokowi tahu tuh kinerja menteri-menteri sebelumnya, makanya ada perubahan. Tapi kalau ngelihat background-nya dari Menteri Komunikasi sekarang kan memang di bidang di bidang media ya, kita sih harapannya dari masyarakat Indonesia itu bisa berjalan baik ya, dan bisa melanjutkan program-program yang sebelumnya. Burhanuddin Muhtadi, Mas Burhan, ini sehari setelah deklarasi apel siaga perubahan, kemudian diumumkanlah pergantian menteri. Ini sesuatu yang kebetulan atau ada pesan yang mau disampaikan sebenarnya? Ya, menurut saya bisa dibaca ada pesan politik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, dilihat dari sisi timing. Meskipun sebenarnya dari sisi kebutuhan sudah 2 bulan. 2 bulan kosong. Kursi Kominfo itu kosong. Jadi sebenarnya anytime Presiden Jokowi bisa mengumumkan, bahkan sebelum apel siaga perubahan sekalipun. Ya. Tetapi mengapa di hari Senin? Ya menurut saya mungkin Presiden Jokowi punya maksud tertentu. Tapi kira-kira apa, Mas? Ya mungkin bagian dari TikTok gitu ya, dengan apa yang kemarin disampaikan di apel siaga perubahan. Tetapi buat saya kan itu terlalu spekulatif ya. Karena faktanya setelah itu kan ada pertemuan lagi antara Presiden Jokowi dengan Bang Surya Paloh. Sesuatu yang menurut saya sangat mahal ya pertemuan tersebut. Bayangkan selama berbulan-bulan, terutama pasca deklarasi Anies sebagai capres oleh Nasdem, itu terjadi semacam panas dingin hubungan antara kedua tokoh yang sebelumnya sangat dekat, tetapi ada pertemuan keduanya, dan pertemuan tersebut kalau kita baca dari wajah Bung Surya setelah ketemu dengan media dan dengan Presiden Jokowi, itu wajahnya berbinar-binar sekali. Berbinar-binar itu Anda baca sebagai panggung depan atau panggung belakang? Menurut saya apa yang disampaikan Bang Surya di depan media pasca pertemuan tersebut menunjukkan suasana hati pasca pertemuan. Jadi lagi-lagi kalau kita baca politik jangan semata-mata apa yang tersurat, tapi apa yang tersirat, termasuk dari air muka Bang Surya, termasuk ketika menanyakan atau memberitahukan soal pertemuan tersebut kepada media berkaitan dengan pertanyaan Presiden Jokowi soal cawapres Mas Anies. Itu kan senyuman Bang Surya penuh makna itu. jadi menurut saya itu menarik ya. Satu sisi ada
hal yang di luar pakem, yaitu menteri yang diganti tidak diganti dari Nasdem, dari partai yang sama. Biasanya kalaupun toh ada menteri yang diganti, penggantinya baik untuk pos yang sama atau untuk kementerian yang lain itu dikonsultasikan dengan ketua umum dari partai yang bersangkutan. Dan ini terjadi misalnya dalam kasus pergantian wakil menteri agama dengan partai Tauhid ya, yang diusulkan oleh P3, penggantinya Saiful Rahmat dari P3. Tapi itu tidak terjadi dalam kasus Kominfo. Nah, buat saya ini sesuatu yang kira-kira ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi, mungkin gitu ya, selain dari kasus hukum yang sedang menyangkut ya Pak Joni Plate, menteri sebelumnya, ada hal lain yang ingin disampaikan, yaitu semacam sentilan kecil gitu ya. Sentilan kecil, Willy, sentilan kecil. Apa juga sentilan kecil kemudian diselesaikan dengan pertemuan Bang Surya dengan Presiden Jokowi? Kalau sentilan aja biasa aja. Biasa? Lalu apa? Yang paling penting di dalam pidato apel siaga itu kali kesekian Bang Surya menyampaikan lebih baik tamparan seorang sahabat daripada ciuman seorang pengkhianat. Maksudnya apa tuh sebenarnya? Maksudnya adalah ini kan siapa yang bersama-sama di dalam saat suka dan duka itu menjadi suatu hal yang lebih penting. Apa yang terjadi itu kita katakan secara objektif ketimbang ada hal yang kemudian mantap bos, siap bos, maju bos gitu. Itu kan satu hal yang kemudian membuat ini tidak jadi lagi objektif gitu. Nah, kalau sentilan presiden, jangankan sentilan presiden gitu ya. Yang lebih parah atau pahit dari itu kita terima. Kenapa? Ini kan basicnya adalah ketulusan untuk berhubungan. Ini kan bukan Nasdem diganti, apakah Nasdem childish, apakah Nasdem mencak-mencak? Tidak. Kenapa? Termasuk diganti bukan dari Nasdem, diganti ketua umum relawan. Itu menunjukkan Bung Budiman bahwasanya level politik Nasdem itu bukan pada level yang cetek, gitu. Bukan level yang rata-rata air gitu ya. Ini beyond kok. Relasi sama Presiden Jokowi itu adalah sebuah relasi bagaimana komitmennya menjaga stabilitas politik. Jadi ini bukan, kalau bahasa Bung Budiman, bukan ciak pelencing ini kan. Bukan cabut begitu saja, enggak gitu. Ini ada obligasi di sana, ada kemudian komitmen di sana. Ini yang kemudian harus diperlihatkan bahwasanya politik tidak semata-mata bicara power sharing. Oke. Tapi ada virtue di sana. Ada nilai. Tapi pertanyaan seketika Bang Surya ketemu dengan Presiden dan kemudian ditanyakan tadi siapa bakal calon wakil Presiden Anies, dibicarakan nggak sih soal pencapaian Anies sendiri? Lah, kalau kan tentu ada porsi-porsinya ya. Satu hal yang kemudian ya mungkin kalau kita lihat ke belakang gitu ya. Dari dua orang sohiban ini mungkin mereka memiliki kekecewaan satu dan lain halnya. Kekecewaan? Gitu. Ya satu dan lain halnya mungkin. Ya kita nggak tahu lah apa yang sebenarnya terjadi gitu. Bagaimana misalnya ya toh tanya gitu ya. Gimana Bang, siapa wakilnya Anies? Wah, Bang Surya pun loncat gitu. Loncat? Iya, Presiden tanya gitu kan. Ya nanti kita tanya Anies, kita udah sepakat. Anies sendiri yang menentukannya. Nanti abang tanya juga sama Anies gitu ya. Nah itu kan personal communication, personal relation itu di atas segala-galanya. Itu tidak ada hal yang ditutup-tutupi, tidak ada sungkan gitu. Ini kan berbeda lah dengan ketua umum lainnya. Ini kan cuma level Bang Surya sama Bu Mega yang bisa begini-begini itu kan. Ini kan benar-benar suatu hal yang selama ini tempat curhatan, tempat ngobrol bersama-sama gitu. Ini bukan relasi antara partai koalisi yang disubordinasi dengan pemerintahan, tidak gitu ya. Tapi bagaimana kawan seiring dan kawan seperjuangan yang selama ini sama-sama mikir ini bangsa ini mau kemana? Oke. Penak nih piye toh gitu. Itu. Ya. Mas Amin, jadi kembali pertanyaannya, dengan ditunjuknya Mas Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo menjadi menteri, dan tadi arahannya adalah Projo sudah mendekat ke Prabowo. Ada pesan lain nggak sih sebetulnya dari Sekjen Partai kemudian ke relawan gitu? Pilihan Presiden Jokowi? Pesannya jelas, bagaimana kementerian itu bekerja cepat menyelesaikan program-program yang tertunda selama 2 bulan karena tidak ada kepemimpinan definitif di kementerian itu, karena hanya diisi oleh PLT Pak Mahfud.
Jadi tapi jelas, ada pesan nggak sih bahwa ini Projo kan sudah mengarah bahwa lebih dekat kepada Prabowo. Apakah ini kompas dari Presiden Jokowi juga mengarah kepada Prabowo dengan penunjukan Mas Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo? terlalu spekulatif menurut Terlalu spekulatif. pesan Presiden jelas bahwa kementerian ini harus segera bekerja dengan cepat, menyelesaikan program BTS tadi disampaikan oleh Presiden, biarkan hukum berjalan sesuai hukum, tapi program-program prioritas dari kementerian tidak boleh terbengkalai karena itu menyangkut kepentingan rakyat. Jadi sama sekali ini ya memang itu prerogatif Presiden, siapa yang mau ditunjuk ya terserah kepada Presiden ya? Iya, sekali lagi kalau kita semuanya menyadari, tadi juga disampaikan oleh Bang Willy bahwa Nasdem juga tidak masalah kalau pengganti Pak Joni Plate bukan dari Nasdem, artinya kita semua di sini menghargai itu adalah hak prerogatif Presiden dan Presiden menggunakan itu. Oke. Jadi sebetulnya dalam kabinet yang ada sekarang yang kurang 1,5 tahun memang jatah dari Partai Nasdem itu berkurang dari 3 menjadi 2. Apakah ini dampak dari perbedaan pilihan politik? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Ya relawan kan juga rakyat Indonesia, jadi semua rakyat Indonesia itu apalagi juga telah berjuang ya di dalam pemenangan Presiden Jokowi dan oleh Presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri, ya tentu saja ya PD Perjuangan menghormati keputusan dari Presiden. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum, Burhanuddin Muhtadi. Jadi Bung Burhan, kursi Nasdem dari 3 menjadi 2, Presiden kemudian menunjuk Budi Ari sebagai Ketua Umum Projo, sebagai Menkominfo. Ini sebenarnya dan preferensinya kepada Pak Prabowo, Projonya. Bacaan politik Anda seperti itu atau punya konsekuensi pilihan politik berbeda? Ya pertama, menteri itu political appointee, posisi politik. Dan karenanya mereka yang mendapatkan posisi itu, baik mendapatkan atau diganti, itu juga pertimbangan utamanya ya politik. Bahwa misalnya ada urusan kinerja biasanya menyertai itu, overlap tuh dengan pertimbangan politik. Karena kalau misalnya pertimbangannya kinerja semata, kan beberapa menteri yang lain juga kinerjanya underperform ya, tetapi tidak diganti. Karena tadi ada backup politik, entah itu misalnya sokongan dari partai atau dari pertimbangan yang lain. Jadi menurut saya berkurangnya jatah Nasdem dari 3 menjadi 2, ya faktor politik. Faktor politik. Karena Nasdem mencapreskan calon presiden yang dianggap keluar dari radar istana. Gitu. Nah itu yang pertama ya. Bahwa misalnya ada hal lain, misalnya kasus hukum atau kinerja, nah itu hanya menambah alasan atau kriteria politik tadi. Kebetulan untuk kasus Nasdem, ya itu ada kasus hukum yang melibatkan Pak Joni Plate. Tapi kalau misalnya masih baik hubungannya, penggantinya kan dari Nasdem, bukan dari Projo gitu ya. Oke, tapi gini, kalau kemudian konstruksinya adalah yang ditunjuk adalah Ketua Umum Projo, yang Projo sudah menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo Subianto, apakah ini juga bisa dibaca bahwa arah dukungan dari Presiden Jokowi adalah kepada Pak Prabowo Subianto? Satu sisi kita bisa membacanya demikian, meskipun Pak Jokowi tetap tidak menghilangkan karakter balancingnya itu. Jangan lupa Wamen Kominfo itu adalah korban rezim Orde Baru dan punya preferensi ke Ganjar, Nezar Patria ya, menurut banyak orang. Gitu. Jadi itu seperti saling mengawasi kan dalam satu kementerian. Dan saya melihat yang lain yang menurut saya menarik untuk kita bahas adalah karakter Pak Jokowi selain balancing tadi adalah ini istilahnya Sun Tzu ya, keep your friend close but your enemy closer. Ya, jadi kawan-kawan seiringnya itu tetap dijaga dekat, tetapi rivalnya, mantan rivalnya diajak lebih dekat lagi. Coba lihat orang seperti misalnya Jan Farid. Ya. Jan Farid itu dulu ketua umum P3 yang tidak direstui oleh pemerintahan Pak Jokowi, ditarik masuk. Kemudian Rosan meskipun dia seorang profesional, tapi jangan lupa 2014 adalah bendahara Prabowo Hatta. Jadi makin
mungkin buat Pak Jokowi jangankan pendukungnya, wong Pak Prabowo sama Sandi aja udah masuk ke dalam pemerintahan. Gitu. Jadi ini karakter Pak Jokowi ya yang politik mungkin akomodatif. Mungkin juga menjelaskan mengapa Nasdem tidak semuanya dibuang kan, masih ada 2 yang tetap dijaga untuk menjaga balancing of power. Mas Nus, jadi kalau Pak Jokowi kan juga kader dari PDI Perjuangan. Ketika yang dipilih kemudian adalah Ketua Umum Projo yang condong kepada Pak Prabowo, apakah memang PDIP juga membaca arah dukungannya adalah kepada Pak Prabowo? Jadi berkaitan dengan bicara reshuffle, sebelum reshuffle dilakukan, hak prerogatifnya itu dijalankan. Jangan lupa, ini presiden. Presiden itu memiliki semua perangkat untuk melakukan evaluasi, melakukan analisa terhadap baik itu lembaga pemerintah, partai politik, kondisi politik, kondisi ekonomi, itu semua dengan mudah dan memiliki hak untuk dimonitor. Kemudian yang kedua adalah akan berasal dari mana. Itu pun beliau memiliki semua perangkat untuk bisa dibaca. Kalau itu berasal dari partai politik, tentunya beliau pun memiliki data yang sangat akurat. Yang cocok ini dari sebelah mana dan kekuatannya seperti apa. Itu sebelum mengambil keputusan, sebelum hak prerogatifnya itu dijalankan. Maka pada saat menetapkan, itu tentu ada strategi, yaitu strategi yang tahu adalah Pak Jokowi sendiri. Mau dari mana, kemudian setelah dari mana, siapa orangnya. Lalu yang kedua yang paling penting, beliau tentu juga sudah memperhitungkan resiko dan konsekuensi politik. Resiko apa? Apa saja. Misalnya apa? Ya, menunjuk Pak Budiman Tanurejo menjadi apa, itu kan semua kan ada resiko, ada konsekuensinya. Jadi dan juga risiko itu tentu saya berkeyakinan beliau sudah memperhitungkan itu. Jadi sama dengan sebuah kesebelasan, ada manajernya. Kenapa yang dipasang itu di penyerang tengah Pak Budiman? Kok bukan Pak Burhan? Ya karena Pak Burhan ini lebih jagoan. Saya akan menyimpan orang yang baik dan sayang ini, jangan dulu dipasang, nanti di tackling di tengah jalan kan repot nanti. Nah, jadi itu semua strategi maupun apa yang menjadi pemikiran itu dilengkapi dengan berbagai analisa dan evaluasi. Bisa saja nanti pada akhirnya outputnya adalah menggunakan hak prerogatif presiden. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi kan selalu disinggung, ini ada hubungannya dengan Pak Prabowo. Lalu saya hitung sampai 5 kali Pak Budiman itu menyebut hal seperti itu. Jadi tentu rekan-rekan yang ada di depan ini, kalau ditanya berdasarkan survei pun kemarin saya pada acara yang sama, pemahaman tentang siapa Pak Jokowi, pemahaman siapa tentang Pak Prabowo atau Mas Ganjar, semua jelas. Nah hanya sekarang kan ini kan masuk di dalam masa bakti dinamika politik. Baik. Ketemu di warung saja kalau perlu Kompas TV akan 2 minggu merol itu. Nah, jadi ini apapun yang akan dilakukan semua akan dikapitalisasi. Baik. Ya sehingga akhirnya pada pertanyaan ini dekat dengan ini, lalu bagaimana? Tapi itu kan kesempatan bagi semua pihak, itu hak. Baik. Ya, jadi, nah hanya saja tentu kami yakin dan tentu titipan saya untuk yang kali ini, Pak Jokowi tidak memiliki karakter, tidak memiliki sifat seperti legenda
masa lalu, pada waktu yang lalu, nanti rekan-rekan bisa merenung malam-malam boleh tanya. Itu dulu ada legenda maling kundang. Apa itu? Ya, nanti apa itu nanti Bapak biar nanti bicara. direnungkan Cerita. ya. Jadi Pak Jokowi tidak memiliki karakter, tidak memiliki sifat seperti maling kundang. Baik. Apa tenan ngono Mas? Mas Amin, kalau ini sekarang ya Jadi penunjukannya dengan itu keyakinan baik kami. dari PDIP. Kalau Mas Amin lihat dengan penunjukan Mas Budi Aris Setiadi sebagai Ketua Umum Perjuangan sebagai Menteri, apakah ini juga mencoba balancing of power bagi Presiden antara partai-partai dan kemudian relawan? Bukan untuk dibanding-bandingkan sepertinya. Oh, jadi dibanding-bandingkan ya? Ya. Karena masing-masing juga punya peran dan fungsinya masing-masing. Tapi memang ini kan fenomena ya, fenomena politik di zaman Pak Jokowi. Selain partai politik, ada entitas politik lain yang punya tempat di mata pusat kekuasaan dalam terutama Presiden. Dan ini juga merupakan sebuah, bisa dikatakan ini juga merupakan sebuah kabar gembira bahwa teman-teman yang memilih untuk berkarir politik di luar partai politik juga punya kesempatan yang sama. Karena Pak Jokowi di berbagai kesempatan menyampaikan bahwa aspirasi, pendapat rakyat itu harus didengarkan, pendapat grassroots harus didengarkan, terutama dalam sumber-sumber rekrutmen kepemimpinan. Jadi bukan untuk dibanding-bandingkan ya? Tidak. Jadi pertanyaan adalah apakah kemudian dukungan Nasdem itu sampai berakhir pada akhir kekuasaan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024 dan bagaimana nasib dua menteri dari Nasdem? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Mas Willy Aditya dari 3 menteri kemudian menjadi 2 menteri digantikan oleh relawan. Posisi politik dari Nasdem akan tetap mengawal pemerintahan ini sampai 20 Oktober 2024 atau gimana? Ya, sebelum sampai ke ujung sana, Bung Budiman, dari tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan itu, catatan yang paling berharga terhadap proses kita berdemokrasi, bernegara, dan berkontestasi, Bung Budiman, jangan sampai kontestasi melahirkan rakyat dan negara yang yatim piatu. Yatim piatu? Ya, karena apa? Pengalaman saya dengan Mas Burhan ini, ketika dalam sebuah kontestasi, misalnya disebut pilkada, terjadi pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Maju kepala dinasnya. Akhirnya orang sibuk berkontestasi tanpa siapa yang mengurus pelayanan publik. Ini hal yang mahal sekali, apalagi ketua umumnya, apalagi relawannya, apalagi menteri-menteri ini. Nah, siapa yang akan mengurus rakyat? Nah, Nasdem berdiri atas dasar konsentrasi itu. Bagaimana urusan negara, keselamatan negara dan bangsa, keselamatan pelayanan publik dan keselamatan rakyat di atas segala-galanya kontestasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di sanalah totalitas tanpa batas Partai Nasdem ini kepada Jokowi. Bagaimana maju mundurnya Jokowi adalah maju mundurnya Nasdem karena Jokowi jilid 1, Jokowi jilid 2 itu lahir dari gondang dia. Di sanalah tangan mencincang, bahu memikul. Maju mundurnya Jokowi, maju mundurnya Nasdem. Dari 3 jadi 2, seterusnya akan seperti apa? Kita tetap sami'na wa ata'na. Sampai 20 Oktober 2024. Ya, itulah komitmen politik Partai Nasdem. Mas Nus, jadi kalau PDIP sebagai partai yang pengusung dan pendukung pemerintahan Presiden Jokowi, apakah selama ini memang sudah cukup Presiden Jokowi mendengar suara-suara dari PDI Perjuangan untuk menjalankan pemerintahan ke depan? Tentu ukurannya adalah karena kami ini kan PDI Perjuangan itu partai ideologis, partai terbuka. Kita menjaga kemajemukan, kita menjaga dan kita merupakan partai dengan dukungan kekuatan rakyat,
dukungan arus akar rumput. Kita mendasari pada hal tersebut. Jadi semua yang kita lakukan, kita jalankan tentu taat konstitusi. Hal-hal yang mendasar tersebutlah yang selalu menjadi dasar pijakan di dalam setiap arah keputusan kebijakan dari seluruh kader-kader yang ditempatkan di mana saja. Di tingkat daerah, di tingkat pusat, sampai kepada apakah dia kabinet, bahkan sampai kepada tingkat presiden. Jadi saya tidak komentar berbagai kedekatan tadi yang diceritakan Mas Willy dengan Pak Surya Paloh. Ya, kami tidak perlu berdiskusi soal membahas soal dekat sama dekat. Ya, kedekatan jauh dan dekat. Tapi bagaimanapun itu perjalanan tersebut dari wali kota hingga gubernur sampai ke presiden, nanti itu akan terbaca sendiri. Semua itu dihantar dengan menggunakan pemahaman dasar itu semua. Sehingga tergantung semua kader-kader yang ditempatkan pada penugasan yang sudah memahami tugas pokoknya di posisinya masing-masing. Baik dia sebagai menteri, sebagai presiden, sebagai kepala daerah dan sebagainya, itu ada pegangannya. Baik. Nah, itulah yang pada saat ini yang kita sedang bicarakan soal reshuffle. Itu adalah wilayah memang presiden. Tugas pokoknya penugasan sebagai presiden. Baik, Mas Amin. Jadi banyak berharap bahwa di sisa 1,5 tahun sampai 20 Oktober 2024 janji-janji dari presiden itu kemudian bisa dipenuhi. Apa yang istana bisa jamin agar semua delivery untuk mensediakan rakyat itu bisa dilaksanakan oleh Presiden Jokowi sampai 20 Oktober 2024? Evaluasi terhadap kementerian dan lembaga terus dijalankan, dan reshuffle kemarin adalah salah satu bukti bahwa Presiden ingin menyampaikan pesan yang tadi disampaikan. Pasti ada pesan politik. Pesan politiknya adalah dari Presiden kepada bawahan jajaran kabinet, kepala lembaga. Walaupun ini tahun politik, ini di akhir-akhir masa kepemimpinan Pak Jokowi, tidak ada waktu untuk berleha-leha, tidak ada waktu untuk santai. Program prioritas harus tetap berjalan, pelayanan publik harus tetap berjalan, dan rencana pembangunan jangka menengah visi Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin harus tuntas dilaksanakan sampai 20 Oktober 2024. Artinya masih terbuka reshuffle lagi? Terbuka. Bagi mereka, bagi menteri, bagi kepala lembaga yang tidak perform, kapanpun bisa terjadi. Bisa terjadi. Mas Burhan, jadi posisi Nasdem digantikan oleh ketua dari relawan. Ya. Ini juga bagian balancing of power dari Presiden Jokowi, dari partai politik ke unit politik yang lain, itu namanya relawan ini bagi Anda? Kalau saya lihat justru yang reshuffle terakhir kemarin itu menunjukkan Pak Jokowi ingin mengambil kendali penuh, terutama setahun sebelum masa jabatan beliau habis. Kendali penuh terhadap kabinet dan jalannya pemerintahan. Jangan lupa menjelang pemilu itu pasti energi dan pikiran sebagian menterinya yang berasal dari partai itu udah terbelah. Karena mereka juga memikirkan nasib partai maupun calon presiden yang mereka usung. Nah, kalau kita lihat nama-nama yang muncul baik sebagai Menkominfo baru maupun Wamen, itu kebanyakan adalah orang-orangnya Jokowi. Tentu mereka punya profesionalitas ya. Orang seperti Roslani, siapa yang meragukan profesionalitasnya? Orang seperti Pahala Mansuri, orang seperti Profesor Paiman dan seterusnya. Tapi poin saya adalah karena menteri yang berasal dari partai mungkin staminanya sudah mulai terbelah, dia perlu orang yang 100% bekerja untuk dirinya. Dan karenanya orang-orangnya kebanyakan adalah Jokowi's man ya, untuk konteks reshuffle yang terakhir. Gitu. Ini termasuk untuk juga one team press juga ya? Termasuk gitu ya, tapi poin saya tadi pertanyaan kembali ke Mas Budiman yang pertama tadi ya, memang suka tidak suka kalau publik atau sebagian orang menganalisis terpilihnya Mas Budi Ari ya sebagai lirikan mata Pak Jokowi makin ke Pak Prabowo nggak bisa disalahkan, meskipun tadi di balance dengan munculnya Nezar Patria ya, sebagai wamen. Nah tetapi lagi-lagi ini peristiwa politik ya, pemilihan wamen maupun menteri adalah proses politik ya.
Makanya kalau kita menilainya bahwa unsur politik dominan ya tidak bisa disalahkan, itu hak prerogatif presiden, asalkan bisa dijustifikasi dan end produknya itu bisa dinikmati oleh publik, apalagi buat pertaruhan presiden jelang setahun masa jabatan beliau habis, itulah gitulah akhir gitu ya dari pertaruhan yang dilakukan oleh presiden. Oke, baik Mas Burhan, Mas Willy, Mas Nus dan Mas Amin, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Perombakan kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden. Menteri adalah pembantu presiden. Karena itulah baik dan buruknya kinerja menteri tentunya juga merupakan tanggung jawab presiden. Publik bisa saja tak peduli dengan siapapun yang jadi menteri. Sejauh janji konstitusi bahwa tak ada kemiskinan di era kemerdekaan bisa dilunasi. Sejauh kekuasaan digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Demikian satu meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.